Felda Venesia Angga dari D3 Teknologi Pulp dan Kertas Universitas Riau kelas B. Di sini saya akan menjelaskan proses pembuatan NaOH mulai dari awal hingga akhir menggunakan proses elektrolisis sel membran. Tugas ini saya kerjakan untuk memenuhi mata kuliah unit produksi bahan kimia yang diampu oleh Ibu Nurul Ismi. Teman-teman tahu tidak apa itu NaOH? NaOH merupakan natrium hidroksida, bahan kimia yang banyak digunakan di berbagai industri, contohnya seperti industri kimia, industri pulp dan kertas, industri tekstil, dan industri banyak lainnya. Contoh produknya ada sabun, air, kertas, dan banyak lagi. Teman-teman tahu tidak bagaimana cara pembuatannya? Jika tidak tahu, ayo kita cari tahu. Proses pembuatan NaOH dimulai dengan proses pembuatan brine. Brine itu sendiri merupakan larutan garam yang dihasilkan melalui proses reaksi garam ditambah air. Nah, bahan baku untuk pembuatan NaOH adalah garam dengan kemurnian 98% yang direaksikan dengan air suling atau H2O. Proses ini akan menghasilkan brine jenuh. Nah, brine jenuh ini nanti akan dialiri oleh listrik untuk melakukan proses pemisahan. Proses pemisahan dengan listrik ini kita sebut sebagai proses elektrolisis. Di proses elektrolisis akan terjadi reaksi di mana akan menghasilkan produk samping berupa gas klorin dan gas hidrogen. Nah, hasil utamanya adalah natrium hidroksida. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam tahap penjelasan proses terjadinya elektrolisis dalam proses pembuatan NaOH. Dalam pembuatan NaOH, terdapat 3 metode proses elektrolisis yang terjadi. Yang pertama adalah proses elektrolisis menggunakan sel membran, yang kedua adalah proses elektrolisis menggunakan sel diafragma, dan yang ketiga adalah proses elektrolisis yang menggunakan sel merkuri. Di video kali ini, saya akan menjelaskan proses terjadinya elektrolisis menggunakan sel membran dalam pembuatan NaOH. Gambar di samping merupakan gambar terjadinya proses elektrolisis menggunakan sel membran dalam proses pembuatan NaOH. Proses elektrolisis menggunakan sel membran atau dapat disebut juga dengan ion exchanging membran merupakan proses pertukaran ion oleh selaput tipis. Selaput tipis inilah yang merupakan sel membrannya. Pada gambar tersebut, terdapat gambar tangki reaktor tempat terjadinya proses elektrolisis. Reaktor tersebut dapat mengalirkan listrik untuk terjadinya proses elektrolisis. Bahan baku utama yang akan masuk ke dalam reaktor ini adalah larutan NaCl atau larutan garam. Lempengan di tengah merupakan sel membran yang akan menjadi proses elektrolisis, sedangkan lempengan putih yang berada di sisi kiri merupakan lempengan yang dapat mengalirkan arus listrik. Lempengan putih di sebelah kiri dapat mengalirkan arus listrik positif yang kita sebut sebagai anoda, dan lempengan putih di sebelah kanan yang dapat mengalirkan arus listrik negatif kita sebut sebagai katoda. Nantinya, larutan NaCl akan masuk ke dalam reaktor ini dan akan terjadi proses elektrolisis untuk menguraikan NaCl menjadi ion Na positif dan Cl negatif. H2O juga akan diuraikan ionnya menjadi ion H positif dan ion OH-. Di sisi lempengan sebelah kiri, ion Na positif dan ion Cl- yang telah diuraikan akan dikirim ke lempengan di sebelah kanan tempat penguraian ion H positif dan OH-. Namun, tidak semua ion dapat melewati sel membran ini. Ion Cl- yang tidak dapat melewati sel membran akan dipantulkan ke atas sehingga membentuk produk samping yang disebut gas klorin. Sedangkan natrium Na positif yang dapat melewati sel membran akan bereaksi dengan OH- di lempengan sebelah kanan sehingga terbentuk NaOH yang menjadi produk akhirnya. Ion H positif ini juga tidak dapat melewati sel membran sehingga dipantulkan ke atas sehingga menghasilkan produk samping yang disebut gas hidrogen. Nah, NaOH yang dihasilkan dalam proses elektrolisis ini merupakan NaOH yang kurang murni, sehingga akan dilakukan proses selanjutnya yaitu proses pemekatan atau evaporasi, sehingga NaOH yang dihasilkan nantinya akan menjadi lebih murni. Setelah terjadinya proses elektrolisis selesai, maka akan dihasilkan NaOH dengan kemurnian yang sangat rendah. Maka dari itu akan dilakukan proses tahap akhir atau disebut juga dengan proses pemekatan dan evaporasi pada NaOH yang kurang murni.
Hasil elektrolisis yang kurang murni akan dilakukan proses pengendapan dan filtrasi untuk mendapatkan hasil yang lebih murni, yaitu dengan NaOH yang dihasilkan dengan kemurnian 30%. NaOH dengan kemurnian 30% ini juga akan dilakukan proses evaporasi kembali atau proses penguapan dengan steam dengan suhu 144 derajat Celcius, sehingga air akan menguap dan menghasilkan cairan pekat atau NaOH dengan kemurnian 50%. NaOH dengan kemurnian 50% juga akan melakukan proses evaporasi terakhir, di mana terjadinya proses pengeringan atau drying yang menghasilkan NaOH pekat dalam bentuk kristal bubuk. Suhu yang terjadi dalam proses drying ini adalah suhu 500 sampai 600 derajat Celcius, sehingga menghasilkan proses NaOH dengan kemurnian 70% atau lebih. Nah, gambar tersebut merupakan gambar alur proses terjadinya pembuatan NaOH mulai dari tahap awal bahan baku hingga tahap akhir terjadinya evaporasi sehingga menghasilkan NaOH dengan kemurnian yang tinggi. Alur proses dimulai dari sisi kiri bawah gambar, yaitu solid salt sebagai bahan baku, kemudian dilarutkan dengan air sehingga menghasilkan bering jenuh, yang bering jenuh ini nantinya akan dilakukan proses elektrolisis menggunakan sel membran dalam tangki reaktor yang dapat mengalirkan listrik. Dalam tangki reaktor nanti akan dilakukan penguraian ion, sehingga ion Na positif dan ion OH- akan bergabung menghasilkan produk akhir yaitu NaOH dengan kemurnian yang lebih rendah. Produk sampingnya seperti gas klorin dapat digunakan untuk pembuatan HCl dan gas hidrogen dapat digunakan untuk pembuatan bahan kimia NaOCl. NaOH dengan kemurnian yang lebih rendah hasil elektrolisis akan dilakukan proses evaporasi, filtrasi, dan pengendapan sehingga menghasilkan NaOH dengan kemurnian 30%, lalu dievaporasi kembali dengan uap sehingga menghasilkan NaOH dengan kemurnian 50%, dan akan dilakukan proses evaporasi akhir sehingga menjadi produk akhir dalam bentuk bubuk kristal dengan kemurnian yang lebih tinggi, yaitu 70% hingga 98%. Begitulah alur proses terjadinya pembuatan NaOH dari tahap awal hingga tahap akhir. Sekiranya itu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye-bye.